Shalom, salam berjumpa dalam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast ini agar hidup kita makin hari makin baik dan makin benar. Kita mau belajar 5 jenis gangguan suasana hati yang perlu diketahui. Siapa saja yang mengalami gangguan suasana hati atau gangguan mood, jika ini mempengaruhi produktivitas, ada baiknya kita akan belajar. Pemeriksaan gangguan suasana hati kerap dijadikan cara buat para profesional kesehatan mengetahui jenis gangguan mental yang dialaminya. Misalnya, untuk pengecekan apakah seseorang mengalami depresi ataupun bipolar, anak-anak remaja dan orang dewasa biasa mengalami gangguan suasana hati. Perlu diketahui, kalau anak-anak dan remaja tidak selalu memiliki gejala yang sama seperti orang dewasa, lebih sulit mendiagnosis gangguan suasana hati pada anak-anak karena mereka tidak selalu dapat mengungkapkan perasaan mereka. Informasi selengkapnya mari kita belajar tentang mengenal jenis gangguan suasana hati. Yang pertama, depresi mayor. Kurangnya minat pada aktivitas yang biasa dilakukan, perasaan sedih atau putus asa. Dan gejala ini dirasakan selama minimal 2 minggu. Kondisi-kondisi ini dapat mengidentifikasikan kalau seseorang sedang mengalami depresi. Yang kedua, distimia adalah istilah suasana hati kronis, mood rendah, depresi atau mudah tersinggung yang berlangsung setidaknya selama 2 tahun. 3. Gangguan bipolar. Ini adalah kondisi ketika seorang mengalami periode depresi yang bergantian dengan periode mania atau suasana hati yang meningkat. 4. Gangguan mood yang berhubungan dengan kondisi kesehatan lainnya. Banyak penyakit medis termasuk kanker, cedera, infeksi, penyakit kronis yang dapat memicu gejala depresi. 5. Gangguan mood yang diinduksi zat. Gejala depresi yang disebabkan oleh efek obat-obatan, penyalahgunaan obat, alkoholisme, paparan racun, atau bentuk konsumsi obat-obat yang lainnya. Banyak faktor yang berkontribusi pada gangguan suasana hati. Kondisi ini kemungkinan besar disebabkan oleh ketidakseimbangan bahan kimia otak. Kemudian bisa juga perubahan hidup yang membuat stres, memicu suasana hati yang tertekan. Selain itu, gangguan suasana hati juga bisa diturunkan dalam keluarga alias genetik. Informasi selengkapnya kita lihat tentang gangguan suasana hati, kita bisa belajar yang lain. Kita bisa belajar dari sumber-sumber yang lain. Gejala umum daripada gangguan suasana hati. 1. Suasana hati yang terus-menerus sedih, cemas, atau kosong. 2. Merasa putus asa dan tidak berdaya. 3. Memiliki harga diri rendah. 4. Merasa tidak mampu dan tidak berharga. 5. Rasa bersalah yang berlebihan. 6. Berpikir tentang kematian bahkan bunuh diri. 7. Kehilangan minat pada aktivitas dan aktivitas biasa yang pernah dinikmati, termasuk seks. 8. Masalah hubungan. 9. Kesulitan tidur dan terlalu banyak tidur. 10. Perubahan nafsu makan atau juga berat badan. 11. Berkurangnya energi. 12. Kesulitan berkonsentrasi. 14. Penurunan kemampuan mengambil keputusan. 15. Keluhan fisik yang sering terjadi, misalnya sakit kepala, sakit perut, kelelahan, tidak kunjung membaik dalam pengobatan. 16. Sangat sensitif terhadap kegagalan dan penolakan. 17. Lekas marah, permusuhan, bahkan agresi. Pada gangguan suasana hati, gejala-gejala yang disebutkan di atas tadi lebih kuat ketimbang kondisi umum. Apabila kalau sampai gejala-gejala itu sampai mengalami gangguan interaksi dengan keluarga, teman, komunitas, atau pekerjaan, gejala gangguan suasana hati terlihat seperti kondisi lain dan masalah kesehatan mental tersebut. Jika kamu ragu, maka cek dokter, tanya ke konselor, orang yang bidang dan ahlinya. Sahabat podcast M116, gangguan suasana hati menyusahkan diri sendiri, menyusahkan orang di sekitar, dan membuat hidup tidak produktif. Sementara fokus bagaimana hidup itu bisa menjadi makin baik, menjadi berkat buat diri sendiri, buat orang lain. Orang yang mengalami gangguan suasana hati, dia sedang berproses merusak diri sendiri dan juga membuat lingkungan itu tidak nyaman. Biarlah hati kita selalu dipenuhi oleh kasih setia Tuhan, oleh sukacita Tuhan. Yang firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Setiap kita punya persoalan, punya masalah hidup. Baiklah kita tingkatkan untuk kemampuan mengelola masalah hidup dengan pertolongan Tuhan, dengan keterampilan, dengan pengetahuan yang kita miliki, sehingga kita bisa menjadi orang yang upgrade, naik kelas dalam kehidupan ini. Yang namanya persoalan, yang namanya kesulitan, semua orang punya persoalan, semua orang punya kesulitan, cuman beda jenisnya, beda ragamnya. Jadi jangan merasa diri sebagai orang yang paling malang dalam dunia ini, menjadi orang yang suka playing victim. Masalah sesungguhnya adalah baik untuk membuat kita makin dewasa, makin kuat. Mari kita berjuang
untuk mengelola suasana hati kita, dipenuhi oleh kebenaran firman Allah, dipenuhi oleh sukacita yang datang dari sorga, dipenuhi oleh sikap yang optimis, karena Tuhan beserta dengan kita. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, sehingga tatkala kamu dicobai, kamu akan mendapat jalan keluar yang disediakan oleh Allah. Shalom, salam podcast M116.